mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kita pada halaman 87 pada poin yang ke-6. Sa'ala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu an ba'dil khutaba fi ba'dil buldan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bertanya tentang sebagian khatib di sebagian negeri. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, la ba'sa bihi, tidaklah mengapa para khatib-khatib tersebut. Wa kana minal mutaraddidina alaih, dan beliau adalah orang yang senantiasa mutaraddidin, orang yang senantiasa bolak-balik kepadanya. Maka bertanyalah Imam Haddad, hal yakhtubu bi bukain au bi ghairi bukain, apakah para khatib di sana itu berkhutbah dengan tangisan atau tanpa tangisan? Faqila bi ghairi buka, maka berkatalah orang yang ditanya bahwa khatib ya di tempat tersebut itu berkhutbah tanpa tangisan. Faqala nafa'allahu bih, maka berkata Imam Haddad, subhanallah, ka'annahum bila dhunub, ya, seakan-akan mereka tidak punya dosa. Bal hum bila qulub, bahkan mereka tidak punya hati. Wa illa fakullun mu'tarifun bidzambi, ya, jikalau begitu maka masing-masing ya mereka itu mengakui dosanya. Wa man yakhlu minadz-dzamb, siapa orang yang tidak ada dosanya. Wa atahu hadzal khatib yauman zairan fasalahu an dzalik wa qala al-khutaba bila buka kal qut bila ma'maya. Ini ceritanya panjang hadirin. Jadi gini, ini kan kita lagi membahas tentang masalah dakwah. Di sini Imam Haddad ingin mengetahui keadaan para khatib-khatib, ya. Yang kita maklum yang namanya khatib di zaman sekarang, bahkan mungkin di zaman dulu, mungkin bukan ulama. Ya. Sebagian khutbah mungkin orang yang hanya pinter berorasi, orang yang hanya pinter pidato. Ya, semalam kita maklum kan, khutbah ame ngajar lebih susah mana? Ngajar. Ya. Khutbah ame ceramah lebih susah mana? Ceramah. Kalau ceramah bisa sejam, khutbah 10 menit, 15 menit. Ya. Ada khutbah 30 menit, coret hadirin. Ya. Jangan percaya ame khatib yang kalau khutbah 30 menit di ujung dia bilang demikianlah khutbah yang singkat ini. Singkat dari mana 30 menit hadirin? Khatib itu sebenarnya dia harus singkat sesingkat-singkatnya. Ya, makanya dipilih khatib yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Agar apa? Agar penyampaiannya sedikit tapi maknanya luas. Khutbahnya sebentar tapi ya maknanya dalam. Itu khatib. Kalau ngajar beda, kalau ngajar sejelas-jelasnya, sepanjang-panjangnya nggak masalah. Tapi kalau khutbah nggak bisa. Bahkan ada di Mesir, hadirin di Mesir, itu kalau khutbah dia pakai SKS, pakai kurikulum. Jadi hari ini bahas apa? Ikhlas. Minggu depan macam-macam ikhlas. Minggu depan kiat menjadi orang ikhlas. Minggu depan rintangan orang ikhlas. Minggu depan berjenjang hadirin. Sehingga masyarakat nggak perlu ngaji, cukup duduk di majelis sholat Jumat. Tuh, ajib gitu. Ya. Tapi khotibnya Didi doang. Khotibnya nggak ganti. Kalau kita diprotes nih, khotib diem dulu, nggak ada yang lain aja tuh. Coba kalau kita khotib ganti-ganti kan kadang-kadang ya temanya ganti-ganti. Ya. Dan juga temanya kagak berurutan, sehingga masyarakat yang awam, yang cuma ngajinya pas sholat Jumat nggak bisa dapat ilmu. Ya. Bahkan ketika hadir sholat Jumat bukannya duduk dengerin, malah sibuk di belakang rokok, nungguin kalimat pusaka barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kalau udah begitu baru dimatiin rokoknya. Nah, ini hadirin di tempat-tempat lain ada yang modelnya masjidnya seperti itu. Ya. Saya disuruh sama guru saya, Ustadz, kalau bisa kalau lagi khutbah gitu, bahas ilmu-ilmu yang fardu ain, ya, ilmu-ilmu
yang fardu ain. Jadi kalau bisa pakai kitab tuh. Nah, cuman sampai sekarang belum dilaksanakan. Ya kenapa tadi itu? Problemnya ya masyarakat lagi. Masyarakat kita ya itu sebagiannya kalau khutbah ya lebih baik tidur bismika Allahumma. Ya. Padahal Jumat itu masya Allah momentum itu. Ya orang yang nggak pernah ngaji kan ngaji di hari Jumat. Ya. Nah maka tadi nih Imam Haddad tanya ini, khotib di tempat antum gimana? Kata orang kampung, oh baik-baik aja. Ditanya, apakah khotib itu khutbah nangis apa enggak nangis gitu? Ya. Kata masyarakat, enggak nangis. Wahai Habib, subhanallah. Imam Haddad mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Itu khotib khutbah enggak nangis kayak orang enggak punya dosa. Ya. Ketika kita berdoa, kita memohon munajat kepada Allah, kapanpun itu, baik ketika habis sholat atau ketika di malam hari atau ketika apapun, biasanya ada perasaan getaran hati di sini yang mengundang air mata. Apalagi doain apa? Doain orang Palestina, ngelihat videonya sedih. Minimal ada getaran hati lah, kalau enggak ya mungkin air matanya ngembeng lah paling enggak ya. Imam Haddad mengatakan itu para khotib, para pendai kok nggak pernah nangis ketika khutbahnya. Nah, ini muskilah ini hadirin. Kita ini kalau ngajak orang ke jalan Allah, betul-betul ngajak orang ke jalan Allah, jangan sekedar ngajak, tapi kita bawa orang yang pengen kita ajak ke dalam doa kita di malam hari. Ya. Pernah nggak kita nangisin orang yang pengen kita ajak kebaikan? Kita kadang ngajak orang sekedar ngajak, tapi nggak betul-betul ngajak. Apa ciri orang betul-betul ngajak? Bukan hanya diajak pakai omongan, tapi didoakan di tengah malam dengan tangisan. Ya. Nah inilah orang-orang yang kelak akan menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang tiap malam doain orang itu. Jadi syarat menjadi wali Allah nomor 1, orangnya yang memiliki sifat rahmah, orangnya punya sifat kasih sayang. Itu nomor 1 mutlak, nggak bisa yang lain. Yang pernah saya katakan ciri aulia, kata guru sekumpul, pemurah tidak pemarah. Ya, cirinya pemurah tidak pemarah, sama orang royal, ame duit nggak sayang. Ya. Itulah dai yang sejati. Khotib yang betul-betul khotib adalah khotib yang ketika berkhutbah, ya, la nas'alukum alaihi ajra. Dia tidak meminta upah. Kan ada orang yang kalau misalnya dakwah ngajar ya transaksional hadirin, ya, main hitung-hitungan. Ya, pernah kita bahas dulu ya. Kita kalau ngajar dibagi duit ya khair ambil, nggak dibagi ya udah. Ya, kalau kita bener-bener ngajak orang ke jalan Allah. Nah, balhum bila qulub, bahkan kata Imam Haddad, orang yang begitu bukan hanya ngerasa nggak punya dosa, bahkan nggak punya hati hadirin. Ya, makanya nih diantara ciri kata ya Syarah Burdah dalam kitabnya, ciri hati kita sehat adalah mata kita gampang nangis hadirin. Itu ciri hati yang sehat. Ya, nggak boleh lihat orang susah bawaannya pengen nangis. Ya kemarin ada kasus tuh di Jagakarsa, merinding saya. Ya Allah. Ada orang tua ngebunuh 4 anaknya. Udah mana anaknya masih kecil-kecil hadirin, umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 3 tahun. Antum bisa bayangkan yang punya anak segitu lagi lucu-lucunya. Itu dibekap sama bapaknya, dibunuh dalam satu waktu 4-4-nya dengan tangannya sendiri. Nauzubillah. Ngelihat begitu ya Allah, mirip ya si Allah, nangis kita ya Allah, sedih ya. Dan posisinya Jagakarsa dekat dengan kita ya. Jagakarsa Mampang Tendean kan dekat hadirin ya. Nah kalau orang melihat kayak begini, tidak ada perasaan getaran di hatinya, nggak ada perasaan sedih, nauzubillah, itu orang bila qulub, nggak punya hati itu ya. Dan saya mengatakan nauzubillah karena hal semacam kayak begini, saya yakin orang yang pelakunya
itu nggak pernah terfikir akan melakukan hal kayak begitu. Ya. Kita punya anak, Pak. Kita punya buah hati. Ketika lahir kagak ada pernah kepikiran pengen ngebunuh anak, betul? Nggak ada. Nauzubillah, orang macam apa yang ketika lahir pengen ngebunuh anaknya? Tapi pertanyaannya, Pak, kenapa tuh orang ngebunuh anaknya? Itu semua adalah qadarullah, ya, takdir Allah. Makanya saya mengingatkan kepada seluruh para hadirin itu, ya, jangan pernah merasa sombong. Kita nggak pernah tahu dosa besar apa yang akan kita kerjakan nanti. Karena baginda Rasul pernah mengatakan, ya, tidaklah orang yang menghina dosa orang lain, ya, nyinyirin dosa orang lain, ya, dia nggak bakal mati sebelum mengerjakan dosa itu. Nauzubillah. Ya. Ini yang kita waspada. Bahkan dalam kitab, ya, Al-Idah Aswar Ulumul Muqarrabin itu disebutkan manakala Allah hendak, ya, menetapkan takdirnya, menetapkan dosa pada hambanya, Allah angkat nih kita punya akal sehingga kita berbuat di luar akal sehat kita. Setelah kita berbuat, dikembalikan lagi akal kita, maka kita akan menyesal senyesal-nyesalnya. Jadi orang yang pintar nggak jaminan dia selamat, hadirin. Itu yang membunuh itu saya yakin bukan orang stres, itu orang pintar, orang kerja bisa nyari duit, ya. Nah, ini pelajaran besar buat kita. Jangan sampai kita punya hati cuman dicabut hati kita, ya. Sebagaimana tadi kata Imam Haddad, kenapa para khatib dia berkhutbah, ya, nggak pakai hatinya? Bahkan saya lebih cenderung kalau khutbah itu sebenarnya kalau bisa jangan megang teks, hadirin. Kenapa khutbah jangan megang teks? Kalau kita berkhutbah megang teks, kita membaca apa yang ada di tulisan, bukan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Ya. Antum coba perasain dah, khotib baca, ame khotib nggak baca, kira-kira lebih enak mana didengarnya? Ya nggak baca. Nah itu lebih-lebih lagi dia bisa keluar air mata tuh, cirinya hati sehat adalah keluar air mata. Ya. Ciri badan yang sehat adalah keluarnya keringat. Ya. Jadi kalau badan kita nggak keluar keringat berarti apa? Sakit. Ciri ekonomi sehat keluar jalan-jalan, itu hadirin, ya. Nah, jadi kalau kita sehat cirinya keluar. Kencing sehat, kencingnya keluar. Perut sehat, kotoran keluar. Termasuk badan sehat, darah keluar. Makanya kalau kita badan sakit-sakit mulu, ngerentak, nggak usah diurut, bekam, Pak, bekam. Ya. Jelas hadirin dia tuh. Nah. Lalu kemudian, ya, khotib itu datang kepada Imam Haddad berkunjung silaturahim. Ini Imam Haddad ini dikisahkan beliau seorang habaib yang buta sejak kecil. Ya. Udah nggak bisa ngelihat. Cuman pandangannya lebih ngelihat dari orang yang ngelihat. Suatu hari ada orang datang ke rumah beliau. Ketika datang ke rumah Imam Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad itu. Orang ini berkata dalam hatinya, ya, ngaji sama orang buta, gimana mau ngajarin kita, dia aja gak lihat gitu. Lantas Imam Haddad dengan kasyafnya dia mengatakan kepada orang yang tadi, Pak, itu kopinya belum diaduk gulanya. Gulanya dilihat, sekarang kan gula di kopi, kelihatan nggak gulanya? Gak kelihatan, disuruh aduk belum diaduk tuh. Dia terasa terpukul, kaget. Ternyata ada orang yang mata kepalanya nggak hidup, tapi mata hatinya hidup. Kalau kita kan kebalikannya, mata kita hidup, hati kita mati itu. Ya. Maka jangan remehkan Pak orang-orang buta. Orang buta itu Allah kasih kelebihan yang nggak dikasih sama orang melek. Di antaranya apa? Dia lagi peka sama kita. Kalau kita kan bersandar dengan mata, kalau mereka enggak, mereka pakai indera yang lain, itu telinga. Ya.
Jadi kalau misalnya kita dikasih ya mata sama Allah, terus kita pakai untuk kebaikan, insya Allah mata kita makin kuat. Ntar dibukain sama Allah hijab, yang dinamakan dengan firasah namanya. Apa namanya? Firasah. Kalau bahasa kita firasat. Kapan orang punya firasat kuat? Kalau dia itu ya hati-hati dengan perkara halal dan haram. Kalau dia hati-hati aja dia. Contoh misal, dia jaga-jaga jangan sampai makan yang haram. Pokoknya kalau dapat makanan dilihatin ada logo halalnya enggak. Udah begitu dicek dulu yang bagi siapa. Ini orangnya bener apa enggak. Terus di begitu lama-lama akan timbul firasah, feeling kalau bahasa kita, feeling. Ya. Nah itu feeling akan kuat di hati, namanya firasah. Nanti sampai terbukalah hijab namanya mukasyafah. Bisa melihat sesuatu yang gaib, yang orang nggak lihat, gitu. Ya. Nah ini si khotib berkunjung ke rumah Imam Haddad, bertanya kepada beliau, apa kata Imam Haddad? Al khutbatu bila bukain kalkuti bila main. Khutbah tanpa tangisan kayak makan tanpa minum. Enak gak makan tanpa minum? Enggak enak, sama. Gitu ya. Makanya ini bedanya orang kita dengan orang luar. Ya, kita katakan orang Arab itu kalau orang kita ngundang penceramah yang dicari ketawa, betul. Kalau nggak ketawa ini maulid gagal katanya. Allah ya. Emang orang kita demennya begitu. Tapi kalau orang Arab, orang Mesir, ya orang Yaman, enggak, antum nonton videonya Habib Umar dari awal sampai akhir maulid nggak ada yang ketawa. Ya. Kemarin saya bikin maulid malam Ahad kemarin, saya undang Profesor Kiai Haji Syukron Makmun, mungkin sebagian kenal ya, pimpinan pesantren Darul Rahman dari Madura. Ceramah 2,5 jam. Ceramah 2,5 jam. Allah, kita jangan 2,5 jam, sejam aja kadang udah ngantuk. Karena daya fokus orang Indonesia itu diteliti itu nggak nyampe sejam, hadirin. Daya fokus orang Indonesia ya itu nggak nyampe sejam, kecuali orang-orang tertentu. Makanya belum sejam aja kadang-kadang udah nyari tembok tuh, mana tembok mana gue mau nyinderan itu. Ada yang udah gelisah ya, ada yang udah pengen pulang, ada yang dari Isya belum makan malam megang-megang perut begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian jamaah pulang ya. Padahal kalau seandainya kita memang betul-betul mencari ilmu, maka kita nggak pulang. Kenapa? Yang disampaikan bagus. Nah, cuman tadi tabiat, kebiasaan orang Indonesia memang sehari-harinya banyak masalah. Jadi kalau ke majelis nyarinya yang lucu, buat ngilangin apa tuh? Stres. Ya, emak-emak begitu juga. Emak-emak kalau ngundang kiai, ngundang pengajian, request nomor 1, Ustadz kalau bisa carinya yang lucu ya itu. Kenapa? Emak-emak di rumah banyak masalah, stres. Coba kalau misalnya rumah tangga kita punya pembantu 2 buat bini, kira-kira bini kita stres gak? Stres juga bayarnya. Ya. Lah si bapak nggak bisa ngasih pembantu buat istri, boro-boro pembantu lah token nyala mulu kedap-kedip. Lagi mana mau ngasih pembantu? Ya kadang makan juga susah, kadang ngutang cepek mulu sama temen kan gitu. Gimana kita mau menyediakan pembantu? Sedangkan istri kerjaannya banyak, anak 5. Yang satu lari, yang satu ngumpet, yang satu kabur. Pusing balanya kan. Makanya kalau ngaji yang dicari apa? Hiburan. Enggak heran enggak. Lain sama di luar negeri. Kuliah gratis, belajar gratis. Ya banyak hal ditanggung pemerintah, sehingga apa? Rumah tangganya tenang kalau ngaji nyari ilmu gitu. Nah ini udah menjadi satu kelumrahan ya. Makanya kita sebagai para dai bagaimana caranya tuh ya, biar ada satu waktu dalam seminggu kita ikut pengajian dan nangis gitu. Gimana caranya? Ya. Nah ini biasanya kalau di zaman dulu kalau Habib Mundir tuh biasanya kalau habis ngaji tuh ya Iftihah tuh, ya Allah itu Masya Allah tuh ya, nangis tuh ya. Makanya tadi kembali lagi dikatakan ya khutbah atau ceramah yang tak ada tangisan seperti apa? Seperti makan tapi nggak ada airnya tuh ya. Kemudian man zadat fasahatuhu zadat qabahatuhu.
Al-Habib Ahmad Al-Attas mengatakan, siapa orang yang bertambah kefasihan bicaranya, maka akan bertambah keburukannya. Apa maksudnya? Bukan berarti nggak boleh bicara fasih. Artinya kita sebagai dai fokusnya kepada praktek dan amaliyah, bukan kepada kefasihan, tidak. Ya. Mungkin kita mendengar ya, ada ulama semisal ya A'agim misalnya, ya, atau seperti para habaib kita, para ulama-ulama kita, ya. Bahkan ada orang yang kalau ngomong nggak banyak ngomongnya, dikit omongnya, cuman sedikit dari omongannya diingat terus, gitu ya. Nah tapi amaliyahnya yang luar biasa. Mungkin kalau bahasa, kalau ucapan, kalau retorika banyak motivator lebih jago. Tapi guru-guru kita, kiai kita kalau ngomong nggak begitu materi. Saya punya guru masih hidup, masya Allah luar biasa. Itu kalau ngajar, ya, yang ngajarnya biasa, tradisional. Cuman ada cumannya. Orang yang ngajar sama beliau, yang ngaji sama beliau, itu bawaannya pengen mengamalkan ilmunya. Ya. Artinya apa yang disampaikan itu masuk, walaupun tanpa retorika yang baik, tanpa kata-kata yang indah. Nah, makanya fokusnya kita itu fokus pada apa? Amal. Ya, tuh. Sebagai seorang dai, ya jangan terlalu fokus dengan kata-kata. Faqala ba'duhum, bahkan berkata sebagian ulama, idza ja'atil fasaha dhahaban nur. Kalau memang orang memaksakan diri untuk mengucapkan kalimat yang fasih, maka kalimat nurnya hilang, cahayanya hilang. Ya. Maka fayam bagi lil khatib, maka sepatutnya bagi khatib an la yatakallafal fasah wal balagha fi kalamihi, tidak memaksakan kefasihan dan unsur balaghah dalam ucapannya. Ada saya pernah dapat kisah dari teman saya. Ada khatib hadirin, itu khutbah 10 menit itu cuman muqaddimah doang. Kan ada tuh kalau khutbah kalimatnya gini nih. Maha suci Allah yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Ya. Yang Allah itu penerima taubat. Yang taubat itu adalah obat. Jadi dipilih kalimat yang bersajak. Itu begitu sampai 10 menit. Cuman apa tuh? Muqaddimah. Sisanya 5 menit baru isi khutbah. Habis isi khutbah barakallahu li wa lakum, ini itu. Ya. Makanya ya, kalau kita pengen betul-betul murni, kita pengen menyampaikan nasihat, udah nggak perlu latihan pidato nih. Makanya saya pernah beberapa kali menjurikan pidato. Ya, jadi juri pidato. Itu yang ikut pidato yang juara 1, juara 2, juara 3, pidatonya bagus-bagus. Cuman herannya nggak masuk ke hati kita. Ya. Tapi ada orang menceritakan tentang pengalamannya, di-sharing tentang pengalamannya, dia dapat hidayah dari pengalamannya, diceritakan dengan bahasa yang sederhana, itu masuk ke hati. Ada orang yang berkhutbah, dia ceramah dengan retorikanya, dengan gerakan tangannya, nggak masuk ke hati kita. Ya, kan kalau orang lomba kan begitu, assalamualaikum, gerakannya ada maknanya tuh ya. Para hadirin, coba lihat guru-guru kita, kiai kita kagak. Ya, guru-guru kita biasa aja ngomong aja, biasa, masuk ke hati. Nah, itulah. Jadi kenapa ya orang yang suka ikut lomba pidato, ya kalimatnya nggak masuk ke hati, karena ya itu dia itu ngomong bukan karena hati, bukan dari hati, tapi dari otak, dari hafalan. Ya. Makanya dari dulu sampai sekarang, walaupun kadang saya suka juriin orang ceramah, saya nggak bisa ceramah kayak mereka nggak bisa. Apa yang saya omongin, itulah yang saya rasakan, itulah yang saya alami, pengalaman, gitu. Nah, jadi banyak daripada orang, kalau kita pengen omongan kita bisa masuk ke dalam hati, jangan dihafal, udah ngomong aja udah. Amma idza kanat al-fasahatu min asli lisanih, kalau seandainya memang kefasihan itu udah berasal dari lisannya, memang udah biasa, fala ba'sa biha, enggak apa-apa itu ya.
Habib Umar tuh, menurut saya nih, Habib Umar kalau ceramah itu ceramah yang paling fasih beliau. Ya, cuman sayang kalau di Indonesia ceramahnya diterjemahin, jadi hilang sisi balaghahnya. Coba sekali-kali nonton di YouTube. Habib Umar kalau ceramah itu indah betul itu. Kalimatnya bersajak, cuman tidak takalluf, kagak maksain. Betul-betul kalimat bersajaknya itu memang udah salikohnya, udah instingnya. Ya. Jadi nggak pakai dihafal, gitu. Jadi nggak masalah kalau memang itu sudah salikohnya. Lalu kemudian Arada Ibnu Daqiq, ada kisah nih, ajib terakhir kisah. Ada ulama namanya Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, Ibnu Daqiq Al-Aid. Unik artinya, Daqiq maknanya tepung. Ya. Al-Aid hari raya. Kalau di kita beras ya. Beras lebaran gitu artinya. Kalau di sana Daqiq Al-Aid tepung buat lebaran. Nah, suatu hari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid pengen khutbah Idul Fitri. Ini penting nih buat kita. Falamma arada an yakhruja min baitihi, tatkala beliau pengen keluar rumahnya, bininya minta tolong untuk beliin tepung ya. Ini buat para ustadz ya. Pentingnya kita kalau mau dakwah, mau ngajar punya duit ya. Ini Al-Imam Daqiq Al-Aid pengen berangkat khutbah. Sebelum berangkat bininya manggil, bang, ntar jangan lupa bang beli tepung, kalau bahasa kita beli beras buat lebaran ini. Beli apa? Beras. Ya. Karena laisa lahu mal, pada saat itu Imam Ibnu Daqiq Al-Aid enggak punya sama sekali duit buat beli beras. Ya. Falamma kharaja, tatkala keluar bininya ngingetin lagi, la tansa Daqiq Al-Aid. Wahai suamiku, jangan lupa beli beras buat lebaran. Jangan lupa beli beras buat lebaran. Itu kalimat diulang-ulang sama bininya, dikit-dikit beras buat lebaran. Ya, Daqiq Al-Aid. Maka pergilah sang suami yang merupakan ulama menuju masjid dan berkhutbah. Ketika khutbah dia ingat omongan bininya. La tansa Daqiq Al-Aid, kata dia lagi khutbah, jangan lupa beli beras buat lebaran. Nah, ini makanya kita kalau ya punya bini memang kudu disetel juga. Ya. Maka orang-orang ketika mendengar khutbah beras lebaran tadi, mereka menggelari beliau dengan Imam Daqiq Al-Aid, ya, imam beras lebaran. Tuh pelajarannya apa? Sebelum kita dakwah ngajak orang, ya, kelarin dulu urusan rumah. Orang yang belum kelar urusan rumah kagak bakal bisa ngelar urusin orang. Ya. Lagi mana mau ngelarin urusan orang, urusan sendiri aja belum kelar. Makanya Imam Abu Hanifah dakwah ngajar jadi imam, punya toko kain. Tuh Imam Abu Hanifah. Imam Malik walaupun nggak punya toko, tapi beliau ada yang support tiap bulan kurang lebih dikasih duit 100 juta sama temannya. Kaya, tapi dari orang duitnya. Punya muhibbin, kalau kata kita bang, muhibbin. Imam Syafi'i sebelum dakwah pergi ke Yaman kerja nyari duit. Ya jadi mapan dulu, sehingga pas kita dipinta buat ngajar yang dipikirin bukan amplop. Pas kita khutbah yang dipikirin bukan duit. Karena kadang-kadang khotib tuh gelisah itu. Udah sholat belum dikasih amplop, akhirnya sholat ba'diyah. Allahu Akbar, dalam hati ini pengurus belum ngeh apa ya. Abruku, ntar kali habis sholat ba'diyah. Assalamualaikum, belum dikasih ba'diyah lagi 2 ya. Allahu Akbar. Kok belum disamperin juga ini. Wirid baca sholawat udah 100. Padahal pengurus nungguin di depan. Ini kan salah siapa? Ini salah dia. Ngapa berangkat khutbah nggak bawa duit? Kamu gitu ya? Sampai guru saya cerita, saya suatu hari berangkat khutbah ke daerah Bekasi dari Kalibata sini. Ke daerah Bekasi lupa bawa dompet. Lupa ini bukan sengaja, lupa. Akhirnya bilang sama sekretaris, Pak, Bapak Islam kan ya? Iya. Nanti ikut sholat Jumat bareng saya mau khutbah. Kenapa Pak? Saya nggak bawa duit.
Entar rapi khutbah. Nah, kan ada amplop tuh. Nanti saya kasih dah. Iya Pak Ustadz siap. Iya dah dia khutbah. Rapi khutbah kan sopir taksi nungguin. Selesai khutbah rapi masuk mobil, pas buka amplop tulisannya muazin gitu. Ternyata pengurus salah. Kalau muazin berapa Ustadz kira-kira di sini? Ada kali muazin 300 gitu. Kagak, lu muazin paling berapa? Gocap, taksinya berapa bolak-balik. Akhirnya bilang begini, ya Pak, ini pengurus salah ngasih amplop. Ntar dah di rumah. Akhirnya pulang ke rumah. Ya udah dikasih tuh, dompetnya kan di rumah. Besoknya, ya pengurus datang ke kantor tuh guru kita. Yai, maafin ya Allah, ini kemarin salah ngasih amplop. Ini amplop Kiai, ini satu lagi amplop minta maaf salah. Tuh. Apa pelajarannya? Tadi kita kalau mau ngajar, kalau bisa tuh siapin duit dulu, makan dulu kalau bisa juga. Jangan nyari makan di maulid. Pengalaman saya, ya, mau ceramah belum makan, ntar di maulid begitu. Pas di sono langsung naik ceramah. Waduh, habis ceramah nggak ada makan. Udah pulang belum apa? Belum makan. Wah, besok saya tekad pokoknya kalau maulid wajib makan. Udah saya makan di rumah. Udah kenyang sampai sono disuruh makan tuh. Gimana Kiai mau kurus ini? Udah habis makan pulang dibungkusin. Satu baskom nasi sama ikan emasnya sama ayam sama daging. Lah pulang makan lagi gak tuh? Makan lagi nggak dimakan terbasi lagi nih. Dulu cerita dulu. Belum ada santri belum tuh. Ya. Akhirnya apa? Nah ini gara-gara Ustadz Habib pada gemuk-gemuk, ini gara-gara panitia juga ini. Ya. Jadi pelajaran tadi udah besok gimana makan? Udah makan dikit aja. Gitu, ya. Barang 3-5 sendok, misalnya atau nggak setengah piring, berangkat maulid gitu. Nah jadi sebelum kita ngurusin urusan orang, kelarin urusan kita dulu. Sebelum kita ngajar, ya, usahakan kita punya duit dulu, jangan sampai nyari duit ketika apa ngajar. Nah, Ustaz boleh nggak kalau kita ya ngajar tuh ngarepin duit? Boleh, cuman jangan di masjid, ya. Di sekolah tuh boleh. Ya. Pak saya mau ngajar di sini, berapa gajinya? Oh UMR ya, alhamdulillah. Kalau masjid kalau bisa jangan, ya. Walaupun sebenarnya berhak gak berhak. Siapapun orang yang mengajarkan agama, apalagi yang ngajarin Quran, berhak menerima upah. Cuman kalau seandainya di masjid kita tarifin pahalanya di mana, ya. Dan kita ngajar dari apa? Pahala, nyari ridho Allah. Ya. Nah, itu jadi sebelum kita menyelesaikan urusan orang lain, selesaikan urusan diri sendiri. Biar kita dakwahnya ikhlas, biar ngajarin ikhlas. Nah, ya. Kalau gitu kita ya nyari duit dulu, gitu ya. Udah kumpul duit, baru kita ngajar. Mungkin sampai situ aja kajian kita. Ya mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan, masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit. Wallahu a'lam bishawab.